Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami memohon Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya. Bahkan lebih dari itu, memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman yang sudah kami renungkan dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini. Haleluya. Amin. Kekasih Kristus, kita akan berbicara mengenai optimisme. Saya mau katakan bahwa di surga tidak ada optimisme. Karena di surga semuanya kekal, tidak berubah, dan sungguh amat baik. Optimisme itu dibicarakan dalam konteks adanya ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian antara realita dan harapan. Kita membutuhkan optimisme selama hidup di dunia ini. Optimisme adalah sebuah keputusan atau tekad untuk meyakini bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja dan sesuai harapan kita. Tidak ada jaminan bahwa kehidupan di dunia akan baik-baik saja dan sesuai dengan harapan kita. Itu sebabnya kita memerlukan optimisme selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Lalu apakah optimisme kita akan mengubah realita? Apakah optimisme kita akan mengubah semua hal menjadi baik-baik saja dan sesuai harapan kita? Tidak. Optimisme mengubah respons kita terhadap realita, seburuk apapun kondisi yang kita hadapi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sekalipun semuanya itu, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang kita baca ini adalah sikap optimis dari Nabi Habakuk, tertulis dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Tidak ada hasil dari apa yang dikerjakan. Tidak ada persediaan makanan. Tidak ada persediaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi yang sangat mengenaskan. Saya mau katakan itu tidak jauh berbeda dengan kondisi kita sekarang ini. Selama pandemi berjalan 2 tahun dan kita tidak tahu akan sampai kapan, semua orang di seluruh dunia mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Orang terbiasa membuat resolusi di setiap awal tahun.
mimpi-mimpi. Saya menduga sudah banyak orang yang mengubur mimpi-mimpi mereka melihat kondisi seperti ini, karena tidak melihat sesuatu yang baik pada masa sebelumnya dan masa kedepannya. Jadi orang memutuskan sudah tidak usah bermimpi, bisa hidup dari hari ke hari saja sudah sebuah keajaiban, boleh dikatakan begitu. Sama persis dengan kondisi yang diceritakan oleh Nabi Habakuk. Namun sebagai orang Kristen, kita harus optimis memandang kehidupan ini. Kita harus optimis dalam menjalani kehidupan ini. Seberapapun buruk masa lalu yang sudah kita tinggalkan, tahun-tahun yang sudah kita tinggalkan, bahkan masa ke depan kita belum bisa melihat prospeknya, kita harus optimis. Seperti Habakuk, ia melandaskan optimismenya bukan pada apa yang ia miliki atau pada keberhasilan upaya-upayanya. Ia mendasarkan optimismenya pada Tuhan yang ia kenal dan ia sembah. Sebuah contoh yang baik buat kita sebagai orang Kristen. Landaskan optimisme kita pada pengenalan kita akan Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jika Bapa memberikan Yesus buat kita mati untuk menyelamatkan kita, apalagi yang lain, itu harus kita yakini. Dan Alkitab secara jelas menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ia merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita, dan ia mau kita hidup sebagai seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Apakah tahun ke depan terlihat suram, menakutkan? Kita tidak hidup pada realita itu. Kita tidak hidup pada prediksi-prediksi akan masa depan yang semakin tidak baik. Kita melandaskan hidup kita dan optimisme kita pada Tuhan yang kita kenal, yang sudah membuktikan kasih-Nya sampai saat ini dalam kehidupan kita. Orang yang optimis akan selalu bekerja secara maksimal, berusaha secara maksimal. Dia tidak menjadi orang yang fatalistik, menyerah pada nasib. Tidak. Tunjukkan optimisme kita dengan bekerja tetap secara maksimal. Orang yang optimis akan selalu mengupayakan yang terbaik jika itu tergantung kepada dirinya. Dan melalui semuanya itu, orang optimis mengharapkan terciptanya satu kondisi yang sesuai dengan harapan dan kinerja maksimalnya. Namun, sekalipun setelah melalui semuanya usahanya itu, kondisi tetap tidak baik dan tidak sesuai dengan harapan, orang optimis tidak kehilangan semangat dan sukacita. Karena ia melandaskan optimismenya pada Tuhan yang kekal, pada Tuhan yang memegang hari depannya. Mari jemaat, kita tahu keadaan tidak akan semakin menjadi lebih baik, tapi kita punya Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa. Rencananya yang indah dalam hidup kita tidak akan terhambat oleh apapun, tidak akan terhalangi oleh apapun. Tetap optimis, landaskan harapan kita pada Tuhan kita yang ajaib. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami belajar untuk tetap optimis sekalipun semua hal tidak baik-baik saja dan menjadi tidak sesuai dengan harapan kami. Tapi kami punya Tuhan yang sanggup mengubah keadaan. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami, yang selalu
berjalan bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan, dan biarlah itu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini. Haleluya. Amin.